rukuk, nak pakai sujud. Sehingga nak ulun tanya, hai pakai menan, hai yang penting hati. Kemudian kalau tasawuf itu selalu ya identik dengan hati. Tengku. Dia tanya semuanya nak pakai rukuk, nak pakai sujud, nak masalah. Yang penting kan hati kot. Yang penting lu kalau jak masjid. Jadi nak mungkin menan tengku. Oh, enggak mungkin. Kalau ada orang mengaku tasawuf tapi amalan fikihnya kurang, itu bukan ahli tasawuf. Nah, berarti kita ambil kesimpulan kalau begitu seorang ahli fikih harus bisa dia dalam bertasawuf. Seorang orang tasawuf juga harus pandai dalam bidang fikih. Nah, kesimpulannya. Nah, karena memang Rasulullah turun ke muka bumi ini juga mengajari kita tentang tasawuf. Rasulullah 13 tahun di Makkah itu khusus untuk membangun tauhid dan akhlak. Khususnya fikih kalau mana ada masalahnya. Fikih hanya kalangan ya orang-orang khusus. Artinya orang yang memang tajan dengan Nabi punya itu pula kafir Quraisy. Kena tepak je, poh je. Jadi dakwah Nabi di Makkah itu masih dakwah walaupun sudah terang-terangan tapi diboikot habis-habisan oleh kafir Quraisy. Maka fikih belum terlalu sempurna. Nanti bayangkan, lebelah tu Rasulullah di Makkah hanya membangun tauhid dan akhlak. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, inan mulai itu pelajaran fikih dimulai. Cara berjihad, cara umrah, cara haji, cara solat, cara zakat dan seterusnya. Ya, benar ya. Jadi yang perlu disampaikan di sini, Rasulullah saja di Makkah bukan fikihnya, beliau tasawuf dan tauhidnya. Dan di Madinah lebih kepada fikih. Makanya ayat kalau di dalam Al-Qur'an didahului dengan ya ayuhan nas, itu ayat itu turunnya di Makkah. Kalau ada ayat Al-Quran didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat itu turun di Madinah. Nah, ini beda aja. Tunggu. Bagaimana sih cara melihat ayat ini turun di Makkah, ayat ini turun di Madinah? Gimana caranya? Ya caranya yang pertama jika didahului ya ayyuhan nas itu di Makkah. Jika didahului ya ayyuhalladzina amanu itu di Madinah. Kemudian ayat-ayat di Makkah lebih identik kepada tentang azab, tentang tauhid, tentang neraka, surga. Itu ayat-ayat itu biasa di Makkah. Kalau tentang fikih, cara berwudu, ya, utang, ayat paling terpanjang dalam Al-Quran kan bab utang. Al-Baqarah, itu semuanya di Madinah. Nah, berarti fikih itu lebih kepada ya saat Nabi berada di Madinah kah. Berarti menyurunan tacuk kesimpulan bahwa orang yang mengaku diri saya ahli sufi tapi solatnya asal-asalan, itu bukan sufi. Berarti harus fikih, harus kuat juga. Tapi kalau ada orang mengaku saya fikih aja lah, nggak usah tasawuf, itu bukan ahli, itu bukan orang fikih. Karena Nabi mengajari juga adab akhlak. Sama lagi ini racun jaro gure. Itu perilaku para sahabat Nabi. Bahkan ini racun jaro gure. Maksudnya gure dan juga atau abu lah kan. Tok labu lah itu, tok labu tu min maksudnya dah. Tok bawa balai dan nyo. Kan terpeh racun jaro. Mana nunggu ladum naur dan nyonya com jaro nya giban. Com jaro nya katrip tak ke adatnya. Ini adat yang sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas menggure dengan salah sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Dia biasa binnya gure Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas lah. Kan enggak ada dengar? Ibnu Abbas ahli tafsir, ahli takwil. Ya kan? Jadi Ibnu Abbas, gure Ibnu Abbas sahabat Nabi sih, dan antara dia adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mencoba majlis ataupun mungkin na tabuh hote
Zaid bin Thabit tengok ada unta lagi kena berangkat menan lah. Maka terus Abdullah bin Abbas. Maka icumlah jaro Zaid bin Thabit. Icum jaro. Maka itulah Zaid bin Thabit. Pakaian itulah ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Wahai gurai pakan don itulah oleh guna jom. Hana pantas donnya keluarga Nabi. Ilonya orang biasa. Don sahabat Nabi, keluarga Nabi lo. Lo orang biasa. Maka pegahlah Abdullah bin Abbas, hakadha ma amarna an naf'ala bi ikramil ulama wal kubra. Tapi wahai gure, ilon diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati, dan kelaginya cara lo menghormati ulama. Ngote cum jaronya nyakanya lagi yang cara Ibnu Abbas menghormati ulama. Maka turun Zaid bin Thabit dari unta, icok jaro Ibnu Abbas icok balik. Itulah Ibnu Abbas. Maka tanya Ibnu Abbas, guna pakai cum jaro tu. Maka pegah le Zaid bin Thabit, hakadha ma amarna an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati keturunan beliau. Maka sama-sama saling cium jaro. Ya, jadi cium jaronya yang kita sampaikan itu adalah adat yang sudah kita turunnya lah, alhamdulillah adanya udah pada pakai kan. Nah, begitulah tasawuf mengajari kita akhlak dan adab. Maka oleh karenanya ayah, kita kesimpulan berarti orang tasawuf itu harus dia harus bisa fikih, orang fikih juga harus bisa tasawuf. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala waliyanzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yang di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab ya litabayyanahu lin-nasi wa la taktumunah. Artinya dan pada ketika mengambil janji mereka yang ahli kitab yang diberi akan mereka itu kitab supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Yang kenyang dalil tentang kelebihan orang yang mengajar. Berarti orang yang mengajar itu di sisi Allah sangat baik dan mendapati derajat yang tinggi ya. Yang kelebihan ilmu Allahnya kan le makhluk yang Allah bagi. Mulai dari hewan, tumbuhan, tanah, yang makhluk Allah yang hana udip, yang hana udip lagi batai, gunung, mana udip. Makhluk Allah yang udip, yang lagi danyonya, hantu, jin, syaitan, iblis, yang udip, dan yang hana ada, yang model makhluk Allah hana ada. Tapi tarata makhluk Allahnya lagi ada trawa, yang kan makhluk Allah ipa hidup dengan dalam tubuh dia kan sabi dia dah rasa ada lendu dengku lentro dengku len sakit dengku. Dan mana watai kita tengah sakit ulai pakai mak ulai demat padahal watai taplah ulai ana sakit ulai. Ya tubuh dia nak keanehan ya, nak keanehan orang punya de bak perut mat dengku lendu dengku bak perut kan mana kan pakai hamba ulai je dengku lum tu dengku mana-mana watai taplah perutnya hana ada. Yang makhluk Allah yang model lagi nya. Model makhluk Allah yang hana ada, tiada hana ada ni. Dan seterusnya. Tapi yang kedua sampaikan, salah sebuah kelompok makhluk Allah yang dimuliakan Allah. Namanya manusia yang diberi ilmu. Ulang kata, manusia yang diberi ilmu. Cik manusia hanya diberi ilmu. Hai masuji hana tonjak untuk ilmu. Makanya dalam Al-Quran ya, malaikatnya kan makhluk suci kan.
tapi bersujud di depan Nabi Adam. Bersujud di depan Nabi Adam. Pokoknya mana nunggu? Karena nasabuh kelebihan yang nabak Nabi Adam, hana nabak makhluk lain. Namanya ilmu. Ya, mana? Maka oleh karenanya ayah-ayah dan tuan hormati, bahwa ilmu yang nabak gurenya, sehingga gure yang perlu godanya ilmu, nyan adalah ya di sisi Allah mendapat derajat yang tinggi. Nah, maka salah satu kelebihan orang mengajar itu adalah utul ilma. Allah berikan ilmu kepada mereka, ya, yarfullah, dan Allah angkatkan mereka kepada derajat yang tinggi. Ya, benar kan? Contoh. Karena kadang kisah di orang, jadi hantuan jakbut aku. Hantuan jakbut mak kitab, bet tamat kitab, bet je baca kitab, mat kitab dah hantu. Hantu mak kitab. Bet tak kena baca. Jadi na orang hantu mak kitab, ya habis-habis dengan ulama. Habis dengan ulama aja, betul ulamanya lagi kopi betul contoh. Itu tron, muridnya tron, dia tiapkan kopi. Kadang-kadang tu betul gorengnya dia betul. Kakak muridnya ya belum goreng dia betul dalam turun Jadi segala aktivitas gure, kebutuhan gure disiapkan oleh tiga orangnya. Sehingga waktu gurenya hanale, gurenya urang raya lah bukan. Hanale gurenya, nyo yang sabe-sabe dengan gurenya, ni derajat ni dihormati lego. Kan nah kejadian menang kan? Tiga orang kaduha, betul kan? Nyan urang Tuhannya tapi lembuh contoh dia. Jadi nah salah satu orang yang labuh haji. Gonya orang labuh haji langsung. Orang Tuhan lah. Nah gonya Abu Cik Bakar. Abu Cik Bakarnya dia tak kenju berkitab malam-malam mana hana lah. Hana. Mungkin baca-baca je kan, tapi berkitab atau semubutnya hana. Tapi Abu Cik Bakarnya dihormati oleh Gop karena Gopnya sabi ng almarhum biyang dawali awai. Sabi ng biyang dawali ya. Biyang dawali perlu tongkat. Siapkan le Abu Cik Bakarnya. Perlu bu, siapkan sih, perlu tilau menan sih. Tinggal hana le biyang dawali dihormati oleh kau. Tinggal orang ya, ngebahular lom Abu Cik Bakar. Padahal abunya kan gelar untuk sirah ulama kan. Hai yang kena tuan sampaikan menyomenan ayah. Orang yang hana jakbut mentang, menyo sabi-sabi dengan orang yang nak ilmu, yang ni derajat, dipuai oleh Allah derajat dipuai. Apalagi yang nak ilmu. Ya benar sudah. Yang contoh bahawa Allah nak puai orang yang sabi-sabi dengan ilmu. Walaupun hana apa. Ya. Lalu tu hana faham nah salah satu murid Abu Dilungi ya, Abu Usman Fauzi. Nah, jadi nasir orang Abu Lui menyong masa tengah hek yang sabi dengan tengkunya you cepet lalu ketua seorang tangkapnya sehingga orang yang sabi cepet almarhum Abu Usman Fauzi adalah orang yang satu-satunya di dunia yang mengetahui pada bawah titik lalat Abu Usman Fauzi. Ya lain sana. Hai kita nyo sabi ngau Usman Fauzi buka kitab mesti menang contoh. Bila nuku sabi lo Abu Usman Fauzi tapi ana tepu pada lalat. Ni kan kelebihan orang sabi tu almarhum Abu Usman Fauzi atau ulama-ulama lain adalah Allah meninggikan derajatnya sehingga ana le Abu Usman Fauzi dihormati le kau. Ijuk gelar Walid, Abu, Tengku. Ya, jadi alhamdulillah berarti begitulah Allah meninggikan derajat seseorang. Ya, jadi jamaah dirahmatillah Allah, maka hana puragu danyo dalam ilmu. Ya, benar le. Kah. Jadi oleh karenanya kelebihan orang mengajar itu Allah tinggikan derajat baginya ya di sisinya ya sehingga derajatnya itu melebihi daripada malaikat. Ya, kan?
Urang awai menyoyu jabut yang sabi dengan adab dan akhlak. Jadi dalam kitab ta'limnya, nah salah satu raja bernama Harun Ar-Rasyid. Antum dengar ya? Harun Ar-Rasyid yang salah satu raja raya. Jadi apakah itu mungkin umurnya presiden. Jadi Harun Ar-Rasyidnya menyantalah lo nanti kalau lo. Gonya termasuk salah satu raja dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang ilmu pengetahuan Islam yang katruk ke Spanyol ke Andalusia. Yang mulai dari dinasti Abbasiyah bak masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Termasuk tiga ulama sufi masanya Nudib, masanya adalah Abu Nawas. Ya, Abu Nawas yang bak masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kan rajanya. Sehingga salah tiga anak Harun Ar-Rasyid ini juga bak salah tiga guru bernama tahu namanya Salami. Salami yang salah tuan. Sehingga titip anak gonyan bak gure Salami kan. Tengok jaklah Harun Ar-Rasyid. Jadi betejak bak sabuh majlis kan. Gure Salami kan tengok cok semayang kan. Tengok cok semayang yang menuangkan air adalah anak Harun Ar-Rasyid. Menuangkan air. Maka bengi Harun Ar-Rasyid dia pegah tanya pegah Syekh Salami. Ini bahasanya mana? Wahai gure Salami, ilonyo lon titip anak lon kena untuk diajarkan akhlak, ilmu dan adab. Jadi kan lagi cara lagi don bah akironnya anak lon yang mat. Bah anak lon yang gosok akiron dan anak lon yang cok iya untuk ron. Jadi ron anak pu gosok ni. Mana dia lah? Harun Ar-Rasyid mendidik anaknya untuk menyuruh bahawa guru tinggal duduk saja. Biar beliau yang ambil air, beliau yang cuci. Ya benar. Kemudian nacit kisah dari Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin tinggal di Bukhara, Ja'but Bukhara. Jadi nasabuh majlis Syekh Burhanuddin dengan ngon-ngon menan aja, ngon Ja'but kan ramai ya. Syekh Burhanuddin adalah salah satu orang yang menyotok anak mit itu jodoh. Yang budak ya. Jadi waktu kahanali anak mit hiduplah. Yang Syekh Burhanuddin. Dia ijak lah baru balik betul menang kan. Hidung lah ya. Kemudian hanali anak mit hiduplah. Tinggal orang tanya, "Hai pakar mana drone?" "Pakar mana wahai Syekh Burhanuddin?" Maka beliau menjawab, "Tahukah kalian kenapa aku berdiri dan duduk? Anak guruku sedang bermain di depan halaman rumahku, sehingga aku berdiri karena aku menghormati anak tuan guru." Ini orang awal. Lagi ni orang yang awal Ja'but. Anak guru yang punya lewat, hidung ya. Hanali anak guru yang mesti jak gede, hidup lah ya, mak kita. Syekh Burhanuddin. Ijak lah anak main kan? Dah lewat ya. Ya, begitu caranya. Nah, begitulah Rasulullah SAW mengajari kita cara adab dan akhlak. Tu naji konyang dan sampaikan. Jamaah dirahmatillah Allah, Tuan-tuan yang dalam ilmu insya-Allah ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nya ninti. Tuan-tuan orang yang jauh dari ilmu maka direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kan? Kemudian kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia dan haram menyembunyikan akan ilmu itu. Jadi ayat-ayat yang kita tengok baca di atas ya bermakna bahawa seorang yang nak ilmu wajib nak putus ilmunya. Jadi kon berarti makna ilmunya ulama man tu nak ilmu. Kita tengok kadang kan nak baca ilmu. Contoh lah, ilun alhamdulillah betul ke. Kita tengok orang awam, ilunnya alhamdulillah kasabe jamaah sembahyang. Anak tua-tua sembahyang dan sabi dalam jamaah. Yang ke ilmu. Ilmunya wajib dah putus buat anak dah.
walaupun hanya secuil. Maka oleh kerana itu kata Imam Ghazali, siapa yang punya ilmu walau hanya sedikit diturunkan, wajib diturunkan dan haram menyembunyikannya. Jadi tatkala membaca Rasulullah akan ayat itu, maka bersabda Nabi, ma atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'ala an-nabiyyi ay yubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuhu. Artinya tiada memberi Allah itu akan ulama akan ilmu melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya. Barang siapa mengambil janjinya ia atas segala anbiya bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya suruh olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan mengajar yang baik. Saya siap untuk menuntut ilmu. Sudah siap? Siap. Sudah siap menghafal? Siap. Sudah siap terima ilmu? Sudah siap. Siapapun yang sudah siap menerima ilmu, sudah siap menggapai ilmu, maka sungguh dia sudah berjanji dengan Allah esok jika dia sudah dapat ilmu wajib diturunkan. Maka mandum ulama-ulama uronyo yang sebenarnya adalah sudah mengikat janji dengan Allah. Apa janjinya? Ilmu yang sudah Allah turunkan dituangkan, tuang. Jadi kadang nak orang ya buat ini dengar orang yang berdua aja mungkin hana mufum. Kadang nak orang ya buat ban 2 menit turah dia gure langsung mufum tu. Berarti ada kalanya ilmu yang Allah turunkan langsung dikasih. Makanya ada hadis mayuridillah bi khairan fayufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, tandanya ketika guru sedang menturah kitab, Allah beri pemahaman. Masa lentuan danya, masa contoh nak mufum, kedanya ke mufum. Berarti nian kerana kebaikan dari Allah. Jadi ayah-ayah lentuh hormati, hana kebaikan yang paling mulia dunianya kecuali kebaikan ilmu yang Allah berikan. Ya, benar kan? Alhamdulillah, berarti menyomonan kata Rasulullah, ada hamba-hamba yang ingin Allah jadikan hamba yang terbaik, ciri-cirinya adalah Allah turunkan ilmu. Jadi insya-Allah dengan ilmunya katanya tengok akan tamu dalam surga. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan mencari ilmu, maka sungguh esok dia akan diberi jalan menuju surga. Ya, ini lah weekend. Jadi menyatanya berangkat dari rumah jak kena ikhlas ya Allah untuk minta ilmu, maka kata Rasulullah sahalallahu tariqa ila jannah, maka sungguh orang mencari ilmu itu dia sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk jalan menuju ke dalam surga. Jalan menuju surga be makna kon makna ni tengok baru akhirat di petunjuk jalan. Kau mana? Mulai dari kitanya di bumoyo ke kai tunjuk oleh Allah jalan. Faham ya kan? Faham kan? Ulang dia tu. Maksud kata Rasulullah bahawa siapa yang mencari ilmu itu Allah akan berikan jalan menuju surga. Kon berarti tanya ke bahawa kiamat yang hijau oleh Allah jalan. Nyo surga apa? Tepat je untuk belah wibu tu. Konyan masuk ji. Tapi mulai di dunianya kai petunjuk oleh Allah jalan menuju surga. Contoh le. Orang awal hana mafhum tu. Nanti dua orang awal hana mafhum bahawa minuman arak haram. Hana mafhum. Jadi waktu je buat baik dengar, oh berarti arak hanya ya. Kibang gore arak hanya haram. Ya, tak lapis lah kai jalan menuju surga. Ya, nak tolong. Mana tolong tuan. Jadi semakin orang je buat, ini semakin tepa je. Part yang hanjut, part yang jut, part yang wajib, part yang hana. Ya, benar. Karena yang mana? Tapi nak kisah fakta, itu ketua sonanggonya dan di part kejadiannya. Orang main judi nunggu. Main judi. Hai main judi kartu mana?
Jadi waktu main judi kan, salah sido syekh kena tamong kenan, syekhnya fikir kiban cara penjudinya mendung dia taubat pada Allah. Kan mungkin syekhnya ijak, Assalamualaikum, hanya harum hajur mungkin tampor dah lewatnya penjudi tu. Dia fikirlah syekhnya kiban cara, kakelah na inisiatif. Inisiatif syekhnya adalah main judi sikit. Syekhnya jadi ikut main judi. Jadi waktu main judi ikut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia terbebas dari keharaman dan tidak bolehnya judi itu bagi syekhnya. Tapi pada ujung akhir cerita tu akan lu sampaikan. Sehingga syekhnya menang tapi judi. Ikut bismillah. Ikut bismillah. Bismillah benar. Sehingga penjudinya kehirirannya pakau je menang syekh, pakau je menang wahai bang, tapi menang kamu dah tapi. Oh nyo nak doa. Menyemehet merumpuk doanya nenjak bak balai lun. Ya, tengah pakai baju kuku, jakrung, pakai beci jak pak lun. Kan penasaran urang nyo. Hai, kena betul-betul judi je menang tapi, kamu nak? Sehingga mufakat penjudinya mendum ijak pakai jakrung di rumah, pakai baju, pakai beci. Ijak bak balai syekhnya. Katruk balik, kamu katruknya bang. Oh katruk kan, itu semayang deh. Kah ke kawan itu semayang. Itu semayang, kalau semayang, gelau, semayang deh, semayang dulu. Semayang dulu penjudi. Kami semayang kadu, penjudinya duk mendu, gurenya lagi ada. Jadi mana awak? Pakai lo menang sampai menjudi, karena nak sabar doa. Dan memang mehet awak doa mandum teme doanya akan nunjuk tapi nak syarat. Syarat di apa bang? Syarat di adalah tengok katanya tablo kitabnya tabut. Ya, nanti bak ujung kat nak cara tu. Kak mulai buat apa penjudinya ni mak kitab baca ikakrung tip-tip malam je bak gureh. Sehingga puruna baca-baca le syekhnya mulai dari semayang taubatnya. Alhamdulillah mandum taubat penjudinya. Jadi akhir but kena merumpuk yang bismillah yang menanya hanya deh. Kerana lebih dari bismillah hidup oleh syekhnya sehingga mandum taubat. Yang kelaginya cara wali-wali songo menyebarkan Islam di Jawa. Ya, benar. Jadi lagi wayang. Wayangnya kan adat Islam. Wayangnya adalah adat dari Buddha kan? Buddha. Sehingga truk Sunan Kalijaga sama lagi syekh yang mana ibike kiban cara lon je tamu Islam mendung orang yang main wayangnya. Karena di Jawa wayangnya adalah simbol sakral. Simbol sakral ini dalam kehidupan wayangnya menjadi pedoman hidup. Dan orang yang kalau menyokah mulai wayang yang ka menjadi tradisi sakral. Menyokah dengar wayangnya kalau lagi dengar Quran hanya mek hanya main badan harus kalian wayang. Sehingga fikirlah Sunan Kalijaga akibat cara untuk pertama orang yang ke dalam Islam. Maka Sunan Kalijaga penuhlah cara main wayang. Ke ahli Sunan Kalijaga main wayang, maka dari wayang yang keduanya mengajarkan Islam. Untuk main wayangnya untuk kan? Untuk na kaedah-kaedah Islam tu baca-baca dipeduh oleh Sunan Kalijaga. Sehingga tu orangnya wayangnya berubah warna menjadi warna keislaman. Ya, model Sunan Kalijaga. Nah, lagi di Riau, mungkin nak dengar ceramah Ustaz Somad kan? Salah satu syekh adat di Riau awal sebelum nak Islam. Karena ulai lumonya menjadi adat sakral bagi orang Riau awal. Jadi pajuhnya ramai-ramai dan so yang pajuhnya ibarat kamu demi sabuh nikmat paling raya lah. Dan menyulahnya harus nak ulainya. Mana? Sehingga truklah syekhnya kedua syekhnya ni Ustaz Somad yang cerita. Truk syekhnya dan syekhnya dipaksa oleh orang-orang kampung. Syekh punya truk gunau harus nak ulai ulai lemonya. Maka diubahlah ajaran oleh beliau. Nanti watesi pronosi cara Islam. Sehingga duduk berubahlah ya adatnya.
menjadilah adat Islam. Begitulah Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Artinya budaya-budaya yang dulu itu tidak dihilangkan, tapi diubah menjadi Islam. Baik balik urutnya komunan. Islam diubah ke budaya. Cik Munan nunggu. Budaya yang diubahkan menjadi Islam, bukan Islam diubah menjadi budaya. Islam diubah menjadi budaya, korupsi jadi budaya. Pandai nak takut dia urung dosa korupsi. Terus Al-Quran korupsi. Menteri Agama yang korupsi Quran. Quran korupsi pun. Punya peng-peng lain je. Dan seterusnya. Maka oleh kerana itu ayah-ayah dan tuan hormati, bahawa sesungguhnya tujuan kiranya hidup dunia ini adalah apabila nak ilmu baca iputron oleh Allah untuk kiranya terserah pu ilmu semayang yang wajib dah sampaikan bak rob. Pu bak anda kiranya, pu bak mak kiranya, ayah kiranya dan seterusnya. Demikianlah cara ya bahawa Allah itu meninggikan orang-orang yang punya ilmu. Ya, kabeh tu kenal dia bendaranya. Ya, terakhir Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, berdakwahlah kamu dengan jalan hikmah. Hikmah itu artinya jangan jalan yang baik. Baik tenak-tenak gop dah dakwah. Ikah punya kana semayang gop. Hanya benar dakwah. Dakwah itu bil hikmah, dengan syair, dengan bahasa yang rendah. Wal mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah artinya ceramah yang baik. Baik tenak-tenak gop. Maka menyatakan penceramah tenak-tenak gop ni gop. Karena Islam datang dengan cara baik. Rasulullah walaupun dihina oleh Abu Lahab kan hantam itu di bahasa Nabi dihina balik kan. Karena menurut ayah sepanjang sejarah baginda Rasul terdapat beberapa kasus atau kejadian yang membuat hati Nabi-nya terkikis sehingga na balas dendam. Wajar Rasulullah manusia. Salah satu kejadian dia adalah waktu Hamzah bin Abdul Muttalib dipoh oleh si Hindun. Ipajuhlah hati si Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat waktu kalau jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib Nabi menghidang. Nyemat pedang kena balas dendam. Maka turunlah Jibril, "Ya Rasulullah, engkau berjihad bukan karena balas dendam, tapi membela agama Allah." Ya, hanya jadi pengeh Nabi. Jadi yang poh Hamzah bin Muttalib Hindun. Orang yang poh yang tombaknya bernama Wahsy. Wahsy-nya menghadap Nabi ya. Sehingga ketika Wahsy tamung Islam, ibu gahli Rasulullah Wahsy ilun bahagia don tamung Islam. Tapi wuronyo mohon Wahsy pedih wajah don nilai di kulon tuan. Nya benar. Sehingga Wahsy selama 2 tahun karena kan Nabi kerap meninggal. Wahsy dengan Rasulullah waktu dalam Islamnya Wahsy hanya 2 tahun saja. Yang Wahsy-nya menyoi dengar buat Nabi hantam duk lagi yo. Gonya mungkin bak tago-tagonya itu. Dengar. Ya benar. Sehingga terbalaslah kepuasan hati Wahsy ketika itu bitlah Musailamah Al-Kadzab, musuh terbesar masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang poh Musailamah Al-Kadzab Wahsy. Ya, ikutlah Wahsy, "Ya Allah, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Tapi hari ini ya Allah, aku telah membunuh orang yang paling dimusuhi oleh Rasul." Musailamah Al-Kadzab. Maka yang kedua sampaikan bahawa Rasulullah itu manusia biasa. Ya, manusia biasa. Tapi tetap dengan mau'idah hasanah. Hantam denak Nabi. Hantam Nabi. Kau yang ada tembayang. Untuk pot dah. Ya, benar kan? Jadi manusia biasa Rasulullah itu tetap ada. Cuma beda lagi kiranya. Ya. Nabi Muhammad ada tempat wadah kesombongan, wadah dengki, wadah ria. Ada pada Nabi. Cuman asal yang mana? Kitanya wadah na asal penuh. Yang benar betul kan? Makanya pakan Jibril turun Rasulullah ke Tegalam Isra Mi'raj karena yang pembelahan dadanya.
Yang pembelahan dadanya asalnya yang pegaduh, tempat tetapnya. Setiap manusia apapun itu mau nabi dan rasul wadah kesombongannya, wadah sombongan mandumnya. Ya, cuman beda dengan nabi, nabi na wadahnya tapi hana so. Ya betul gitu juga kan. Kalau so penuh ya. Penuh mandum sombong, penuh dengan dalil. Nya mana maksud dua. Berarti Rasulullah saja berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, apalagi kita, maka sampaikanlah yang baik. Tengku mana tengku, kadang-kadang lu nak merumpuk tabloh kelompok, hang tenang tengku ngah amalan danyo, tahlil hanjut bagi ni. Maulid hanjut, itu nak danyo, begah maulidnya, so bagi maulid sama lagi betina ngon mak. Oh, lu nantom demi tulisan buat Facebook, siapa yang mengadakan maulid Rasulullah, dia sudah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Tak benar kan? Masa begitu berdakwahnya? Hai menyuhana setuju dengan maulid, ayo duduk musyawarah. Setelah musyawarah dapatlah hasil tetap nak setuju, kami setuju. Menyomenan menghormatilah kami yang setuju. Begitu juga kami hormati kalian yang tidak setuju. Yang baik menghina-hina, pegah maulid sama lagi menghina ngon mak. Nampak Facebook ya. Maka oleh karenanya ayah luntuh hormati. Pertama kesimpulan luna sampaikan ini malamnya adalah ilmu yang Allah titipnya yang kajit dah sebarkannya. Masuk sebarkannya kom berarti bak urung-urung lagi ngon-ngon tanyo, terutama keluarga le kan. Tadi dia anu le. Cara Umar bin Khattab ni dia anu ngonawi ya. Umar bin Khattab ni dia anu nya. Maka ji dalam riwayat Abdullah bin Umar yang sama lagi ayah, sifat sama, tubuh sama, galak menanti sama cik. Bengih ke gop sama cik. Abdullah bin Umar. Sama lagi Umar bin Khattab. Jadi waktu Abdullah bin Umar mantau bubunya, kan ya Umar bin Khattab kepada Rasulullah kiban cara lalu di anu. Necok mantau awinya Umar, ne pedu bak binti. Kita tanya oleh Umar untuk pergi Rasulullah, fa inna lahu adabun ya Umar. Itulah yang akan mengajari anakmu adab. Hana semayang mat mantau le. Semayang ne. Anak lu mana nunggu? Ada namanya lumayan. Ya, mana cara? Maka begitu cara kita mendidik keluarga kita sendiri. Pertama, yang kedua, terakhir, bahawa kesimpulan dan nyobot malamnya adalah tetap berdakwah dengan cara mau'izah hasanah, dengan cara baik. Tengku hai dengar leh ji, hai dengar tengok dah jak long. Hai dengar cik, tengok dah jak long. Hai dengar cik, kata wallahu a'lam. Nah, yang baik tapoh dah tenak go. Betul, begitu bukan cara Islam. Ya, kadik tak kena dia. Berarti tengok bak dan setengah daripada sabda Nabi. Wallahu a'lam bisawab. Ana bertanya ana. Haji ayah dan hormati oleh Allah, maka tukun oleh dapat doa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dan hormati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Qabbalallahu wa minkum minna wa minkum taqabbalallahu.